Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan bahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan lebih cepat. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Piala AFF tahun 2024 resmi dibuka. Thailand masih menjadi tim yang sangat perkasa di kawasan Asia Tenggara. Usai menghancurkan Timor Leste dengan skor 10-0 tanpa balas. Nah, di sisi lain Malaysia yang suka klaim milik barang orang dan suka sekali julid, ini justru harus susah payah sekali menghadapi Kamboja. Bahkan Malaysia yang sudah menurunkan sejumlah pemain keturunan hampir aja kalah dari Kamboja. Ya. Jadi sebelum akhirnya bermain imbang 2-2, melihat situasi yang ada, Malaysia harusnya malu lawan Kamboja. Ya, nggak bisa menang kayak gitu. Ya. Nah, dia kan sering keluar menantang tim utama Indonesia. Aduh, ya dibabat habis lah. Dengan hasil Malaysia dan Kamboja tadi malam, ya, seketika teringatkan prediksi ya, yang menyebut kalau Piala AFF tahun ini akan penuh kejutan. Ya seperti momen-momen sekarang ini kan. Nah, dari fan Malaysia yang tahu Indonesia dengan skuad yang muda tapi kondisi yang oke, tentunya membuat ya kepo fan-fan Harimau Malaya. Jadi timnas Indonesia sudah tak lagi konsentrasi penuh menghadapi Piala AFF, padahal mereka belum pernah satupun menjuarai. Tapi gimana ya, kalau kita lihat ya, kita Indonesia sekarang punya gawe besar, yaitu menghadapi Piala Dunia ya, kualifikasi round 3. Nah jadi ya sudahlah, yang penting kita bisa masuk round 3 dan bisa masuk Piala Dunia. Nah itu yang dikhawatirkan kalau tim kita ikut AFF ya, bisa banyak cedera kah? Nah itu kan eman-eman kan. Kalau banyak pemain inti Indonesia mengalami cedera, apalagi setelah mengalahkan Arab 2-0 di GBK kemarin, peluang untuk lolos secara otomatis menemani Jepang masih terbuka. Sangat lebar itu. Ketua PSSI Pak Erick Thohir pun pernah bilang kalau turnamen antar kawasan Asia Tenggara ini tidak lagi menjadi prioritas utama. Ya. Jadi Pak Erick membuat keputusan biar yang main adalah tim Indonesia U20. Nah itu yang diasuh oleh Indra Safri. Tapi apapun alasannya, sekarang ini AFF kan pakai U22 yang berlaga di Myanmar yang dibawa oleh Sintayong. Nah itu tujuannya apa? Untuk regenerasi tim kita ya. Mungkin besok bisa dilihat seperti apa permainan U20 sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain. Ungkapnya di bolasport.com ya. Jadi mantan presiden Inter Milan yang khawatir bila gelaran AFF itu mendatang, tim-tim pesaing Indonesia itu menurunkan skuad terbaiknya. Tapi Pak Erick mengharapkan tetap juga mengirimkan tim-tim yang punya kualitas walaupun pemain-pemain muda yang sering sudah tampil di level senior ya. Jadi bukan berarti dari senior turun ke bawah, tidak. Ya kita harus semua dihitungkan karena kita sendiri punya ambisi besar untuk melangkah ke Piala Dunia. Jadi kali ini banyak orang menyoroti gregetnya kurang, tapi itulah kenyataan yang ada. Memang Indonesia itu jadi primadona. Kenapa?
salah satunya adalah Ultras Garudanya yang betul-betul sudah mendunia ya. Semua kepengen lihat Indonesia ya, di dalam kancah pertandingan dimanapun Indonesia berada, dimanapun Indonesia lawan pasti akan rame. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia itu baik di negara manapun, mau di Amerika, mau di Eropa, di Asia, di Jazirah Arab, pasti penontonnya penuh. Itulah kelebihan dari supporter Indonesia ya. Hal ini betul-betul membuat kita bangga, karena baik timnya itu kalah atau menang, tetap supporternya support habis. Sehingga apa? Sekarang tim-tim kita sudah menunjukkan kelasnya ya. Baik yang dari level bawah 17, mau yang 20, 23, mau yang senior, semuanya masuk ke Piala Asia ya. Tapi jangan dibilang sombong apa yang dikatakan oleh tim-tim fan-fan Malaysia, Thailand, Thailand bukan, Vietnam ya, yang sering mengatakan bahwa Indo, King Indo baru masuk babak kualifikasi round 3 sudah berlagu, itu bilangnya. Tapi ya sudahlah, nggak usah dihiraukan seperti itu. Yang jelas kita sekarang maju terus, pantang mundur, dan tentunya dengan segala perhitungan, dengan langkah yang tegap, dengan pandangan tajam ke depan, Indonesia mampu menembus kancah internasional ya. Dan AFF kan sudah dimulai, Indonesia menurunkan U22 yang pastinya akan bisa banyak berbicara. Pertama melawan Myanmar, saya yakin itu akan oke. Nggak usah diragukan lagi dengan pelatih Sintayong dan pemain-pemain mudanya yang rata-rata itu main di liga, dan banyak juga main yang abroad seperti Marcelino ya, Asnawi, itu kan pemain-pemain yang udah main di luar ya. Nah, kita percayakan kepada Sintayong agar supaya AFF ya, yang diikuti oleh Indonesia minimal ikut semifinal atau final, bahkan bisa menjuarai. Itu harapan kita. Oke, terima kasih. Merdeka.